Kerajaan Surga. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti untuk setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, banyak sekali orang yang senang bergosip, membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memberikan berita yang tidak benar, atau memprovokasi orang supaya percaya apa yang dibicarakan, padahal semua itu belum tentu benar. Pembacaan Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, saya akan menolong untuk membacakan ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa pada zaman Rasul Paulus, hal-hal seperti itu sudah ada. Salah satu contohnya di Korintus. Sudah ada orang-orang yang suka bergosip, menjelek-jelekan orang lain. Orang itu tidak tanggung-tanggung. Dia menjelek-jelekan, mengadu domba jemaat Korintus mengenai kepribadian pelayanan Paulus. Dia mengatakan bahwa Paulus hidupnya secara duniawi, sebagai orang yang tidak berpendirian tetap, beraninya di belakang, bukan di depan. Orang itu sengaja berbuat jahat melalui perkataan yang menjelek-jelekan Paulus, supaya jemaat Korintus tidak mau lagi menerima pelayanan Paulus. Nah, anak-anak, di sini Paulus berharap supaya orang-orang di Korintus bisa mengubah sikap mereka terhadap Paulus. Paulus menangani permasalahan tersebut dengan lemah lembut, dan Paulus menyerahkan kepada Allah, berpegang pada firman-Nya. Karena dengan senjata Allah ada kuasa yang besar, bukan dengan senjata duniawi. Contohnya, melakukan dengan senjata Allah, mematahkan siasat jahat, merubuhkan kesombongan, keangkuhan, menawan setiap pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan juga Paulus menekankan kepada jemaat Korintus supaya pentingnya arti ketaatan, karena ketaatanlah yang menjadi akhir atau bukti bahwa seseorang itu sungguh-sungguh milik Kristus atau bukan pengikut Kristus. Paulus dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Anak-anak, dalam pelayanan kamu dan saya pasti banyak menjumpai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya ketika kamu dan saya ada di gereja, di sekolah, di rumah, di lingkungan, apa yang dapat kamu dan saya lakukan yang berkenan kepada Tuhan? Itu kamu dan saya sedang melayani Tuhan. Jangan mudah kita mendengarkan berita yang belum tentu atau belum jelas kebenarannya. Kita perlu belajar bahwa kuasa Tuhan digunakan untuk kemajuan pemberitaan Injil dan bagi kepentingan orang banyak. Kita jangan menjadi orang-orang yang mudah dipermainkan oleh situasi yang tidak sesuai firman Tuhan. Sebab hanya satu contoh teladan di dunia ini yang bisa kamu dan saya ikuti. Kelemah lembutannya, kasihnya, kuasanya, yaitu ketika Allah Bapa menyuruh anaknya yang tunggal untuk meninggalkan kerajaan surga, datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Dia dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria. Dia dilahirkan di sebuah kandang dan disimpan dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Dalam masa pelayanannya, dia ditangkap. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Dia dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus manusia dari dosa. Pada hari ketiga dia bangkit, hidup berkemenangan, hidup kekal selama-lamanya. Dia naik ke surga menyediakan tempat untuk kamu, saya, dan semua orang di dunia ini bagi mereka yang percaya. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, maukah kamu dan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menjaga hidupmu supaya tidak menjadi orang yang suka membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, tetapi lakukanlah hidup kita sesuai dengan firman-Nya, agar hidup kita bagi Kristus. Mau ya anak-anak? Abatus, hidup aku bagi Kristus. Untuk anak-anak yang mau menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami terus tunduk taat kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Hidupku